Bintang Arsenal yang sempat absen lama telah kembali. Dia adalah William Saliba. Mikel Arteta menurunkannya dalam laga melawan Nuremberg, laga yang berakhir imbang dengan skor 1-1. William Saliba mendapatkan banyak pujian dari pengamat sepak bola di laga ini, dan itu menjawab betapa pentingnya pemain lini belakang ini bagi The Gunners. Tanpa kehadirannya, ternyata Arsenal tak mampu berbuat banyak musim lalu. Kita akan melihat alasan kenapa William Saliba sangat penting bagi Arsenal dan juga rapor squad asuhan Mikel Arteta di laga pramusim pertama mereka sebagai berikut. Absennya Saliba buat Arsenal gagal juara. Arsenal mendatangkan William Saliba seharga 27 juta pounds pada tahun 2019. Namun baru pada awal musim lalu, ia mendapatkan kesempatan turun bermain sebagai pemain The Gunners. Pemain berusia 22 tahun tersebut tampil hebat musim lalu. Ia menjadi salah satu bek terbaik Liga Premier dan mungkin menjadi alasan terbesar mengapa Arsenal berada di puncak klasemen begitu lama musim lalu. Namun, perjalanan Arsenal berubah menjadi mimpi buruk ketika William Saliba mengalami cedera yang mengakhiri musimnya lebih cepat. Itu terjadi saat pertandingan Liga Eropa melawan Sporting Lisbon pada bulan Maret 2023. Ia tidak bisa membela Arsenal lagi dan hal itu membuat skuad Mikel Arteta kehilangan peluang meraih gelar juara. Karena mereka kebobolan banyak gol tanpa Saliba di lini pertahanan mereka. Dan akhirnya mereka ditikung oleh Manchester City di pekan-pekan terakhir musim lalu. William Saliba tampil impresif melawan Nuremberg. Arsenal bermain imbang 1-1 melawan FC Nuremberg dalam pertandingan pertama persahabatan pramusim mereka. Dan para pengamat pun terkesan dengan kecepatan dan performa William Saliba. Mikel Arteta menurunkan tim utamanya di Jerman. Sejumlah pemain kunci pun menjadi starter di pertandingan ini. Jakub Kiwior dipilih menggantikan Kieran Tierney sebagai bek kiri. Sementara Leandro Trossard bermain di posisi Granit Xhaka di lini tengah. Namun berita terbaik dalam laga ini adalah kembalinya William Saliba setelah sembuh dari cedera. Melawan Nuremberg, Saliba kembali beraksi. Ia tetap tenang dan terkendali seperti biasa di belakang pertahanan Arsenal. Saat Saliba menggunakan kecepatannya untuk melindungi bola untuk mencegah Arsenal terjebak dalam bahaya, Saliba menunjukkan bahwa ia tidak kehilangan kecepatannya, meskipun dia sudah absen selama beberapa bulan. Tidak ada satupun pemain Nuremberg yang mampu menembus area yang dikuasai oleh Saliba. Kembalinya Saliba sungguh luar biasa bagi Arsenal. Banyak penggemar The Gunners yang berpendapat bahwa mereka akan memenangkan Liga musim lalu jika ia tetap fit. Arsenal akan mencoba lagi musim depan, dan peluang mereka untuk mencapai sukses akan meningkat secara signifikan jika William Saliba bermain penuh dalam 38 pertandingan di Liga Premier. Secara keseluruhan, laga pramusim pertama ini adalah 45 menit yang bagus dari pemain asal Prancis tersebut. Rapor pemain Arsenal versus Nuremberg. The Gunners bermain dengan tempo cepat melawan tim kasta kedua Bundesliga tersebut. Alhasil Bukayo Saka membuka skor pada menit ke-7. Saka masuk dari sisi kanan sebelum melepaskan tembakan khasnya ke sudut jauh, melanjutkan performa impresifnya dari musim sebelumnya. Pemain berusia 21 tahun itu kemudian memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan Arsenal. Namun Christian Matenia memblok tembakannya dari tepi kotak penalti. Arsenal tampil dominan sepanjang paruh pertama dan gawang mereka jarang diuji oleh lawan mereka. Mikel Arteta melakukan pergantian besar-besaran pada jeda waktu. Kai Havertz masuk untuk melakukan debutnya dalam seragam merah dan putih. Manajer Arsenal juga memasukkan Gabriel Jesus, Kieran Tierney, Jorginho, Cedric Soares, dan kiper Karl-Heinz. Kemudian di awal paruh kedua, Folarin Balogun menggantikan Leandro Trossard. Arsenal terus tampil mengesankan dan memiliki peluang untuk menambah keunggulan mereka. Tetapi pada akhirnya, sebuah kesalahan memungkinkan Nuremberg untuk menyamakan kedudukan. Umpan ragu-ragu dari Karl-Heinz dari belakang dimanfaatkan oleh Kanji Okunuki, yang mencetak gol dengan satu sentuhan ke dalam gawang Arsenal yang kosong. Tentu saja kita tidak bisa menarik kesimpulan terlalu banyak dari performa dan hasil pramusim ini, apalagi ini barulah pertandingan pertama. Tapi yang jelas, pemain yang mencuri perhatian di Arsenal adalah performa yang bagus dari Bukayo Saka. Pertandingan terakhir pemain berusia 21 tahun itu adalah untuk timnas Inggris saat ia mencetak hat-trick. Saka di laga ini masih sama seperti musim lalu. Ia cepat, klinis, dan berbahaya. Itulah yang membuatnya mampu mencetak gol di awal pertandingan. Kebiasaannya memotong ke dalam menjadi momok tersendiri bagi pertahanan Nuremberg.
Tidak satupun pemain yang mampu mencegahnya melakukan hal tersebut. Bukayo Saka bahkan punya 2 peluang lain yang harusnya tercipta jadi gol. Namun peluang itu gagal dituntaskan dengan baik untuk jadi hat-trick di babak pertama. Kemudian Folarin Balogun. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk tampil gemilang di laga pramusim pertama. Pemain berusia 22 tahun itu tampil energik di babak kedua. Balogun yang ditempatkan di sayap selalu pintar mencari celah di kotak penalti. Kecepatan ditambah positioningnya yang bagus membuatnya berkali-kali dalam posisi yang bagus untuk mencetak gol. Namun sayang belum berhasil menyerangkan bola ke dalam gawang. Masih ada beberapa pemain lain yang juga tampil baik di laga ini, di antaranya Ethan Nwaneri dan Leandro Trossard. Pemain Arsenal yang cedera. Sebelum kick-off, Kapten Martin Odegaard ditarik keluar bahkan sebelum masuk ke lapangan. Meski telah masuk dalam susunan pemain, ia mengalami cedera. Fabio Vieira akhirnya menggantikan posisinya dalam tim. Kemudian Mikel Arteta mengatakan bahwa cedera Odegaard terjadi saat pemanasan setelah benturan pada betisnya dan membuatnya tidak merasa cukup nyaman untuk bermain. Sementara masalah Trossard digambarkan sebagai masalah minor. Ini wajar, mengingat ini adalah laga pramusim pertama dan beberapa dari mereka hanya menjalani 2 atau 3 sesi latihan sebelum laga ini. Alexander Zinchenko adalah salah satu dari beberapa pemain yang absen dalam pertandingan persahabatan ini. Ia masih melanjutkan proses pemulihan dari cedera betis yang dideritanya akhir musim lalu. Sementara Gabriel Martinelli, Mohamed Elneny, dan Takehiro Tomiyasu juga sudah kembali berlatih, namun tidak tampil di pertandingan tersebut. Bagaimana menurutmu penampilan skuad Mikel Arteta di laga ini? Apakah ada yang perlu diperbaiki dalam skuad Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.